Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Haleluya, saya percaya kita semua dalam keadaan baik ya, karena Tuhan kita sungguh dahsyat dan luar biasa dan kita yang dalam hidup kita. Saat ini kita berada di rumah Tuhan, di bait Allah yang kudus, dengan tujuan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, mencari wajah Tuhan. Dan saya percaya kita semua akan fokus dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya, kita harus percaya Tuhan ada di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Mari Bapak Ibu saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan hati yang antusias. Kita undang hadirat Tuhan. Kita katakan kasih Bapa, seperti mentari yang bersinar, seperti Tuhan kasih Bapa kepada kita. Haleluya.
Tuhan pada saat pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami panjatkan kepadamu saat pagi hari ini. Anugerahmu yang sungguh luar biasa, yang tidak terselami dalam lebar dan tingginya, sehingga oleh anugerah itulah yang mengingatkan kami pagi hari ini boleh hadir di rumah yang kudus untuk kami bersama bersyukur, bertempis sorak, memuji-muji nama Tuhan. Hadiratmu akan menjamah melawat kami semua, umatmu dalam ibadah pagi hari ini. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami memulai ibadah kami kepada Tuhan, sucikan, kuduskan, tahirkan kami dari segala kekurangan kelemahan kami, dari segala pelanggaran dosa. Bapa di surga, hari ini kami serahkan hidup kami dalam ibadah kami. Kiranya Tuhan menguasai dari awal ibadah ini Bapa. Tuhan ambil alih segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Ibadah kami ini boleh berjalan dengan lancar tanpa gangguan apapun. Bapa di surga, kami berdoa biarlah seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani pagi hari ini, Tuhan urapi, khususkan mereka pada saat ini, membawa kami masuk dalam hadirat-Mu, bahkan untuk memberitakan isi hati Tuhan. Urapi hamba-hamba-Mu juga Bapa. Pada hari ini kami serahkan semua, seluruh jemaat. Tuhan memberikan rasa haus, rasa rindu bertemu dengan Bapa di surga hari ini, agar kami diberkati. Terpujilah nama Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami buka ibadah kami yang kudus dan suci. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Sekali lagi saya sapa kita semua. Shalom. Shalom jemaat UMNC. Haleluya. Hari ini, besok tanggal 17 Agustus Senin adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia, hari kemerdekaan bangsa kita yang ke-75. Ya, sungguh luar biasa penyertaan Tuhan atas bangsa ini. Ya, oleh karena rahmat Tuhan kita bisa merdeka. Ya, saya ngomong dirgahayu Indonesia, merdeka, merdeka 3 kali ya, Bapak Ibu. Dirgahayu Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka. Saya lihat sayap kiri lemes. Ya, ulangi lagi ya Bapak Ibu Saudara. Harus semangat, namanya merdeka, merdeka semangat. Mana ada orang lemes yang merdeka ya. Dirgahayu Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Biarlah kita semua merdeka dari segala keterikatan belenggu dosa. Amin. Haleluya. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Silakan. Haleluya. Haleluya. Kita bersorak bagi Tuhan kita. Tanganku
terbaik bagi Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Doa persembahan akan diwakilkan oleh Bapak Jusa. Saya persilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu bagi hidup kami di sepanjang minggu ini ya Bapak. Hingga kami ada hari ini tuh semua karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kami Bapak. Bapak, sebentar lagi kami akan memberi yang terbaik bagi-Mu. Boleh Kau berkati setiap tangan kami yang memberi. Boleh Tuhan, nama-Mu yang selalu ditinggikan dan dimuliakan ya Bapak. Kau berkati setiap kegiatan kami, aktivitas kami ya Bapak. Baik kami yang sudah bekerja ataupun yang masih bersekolah ya Bapak. Boleh Tuhan, buat pemberian kami hari ini ya Bapak. Nama-Mu yang semakin ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih ya Bapak, kami siap memberi yang terbaik bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sambil persembahan kita jalankan, kita angkat pujian. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Tapi kita usaha dan pekerjaan kita. Selanjutnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita. Kita naikkan pujian, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu. Sungguh indah, haleluya, sungguh indah dan sungguh besar pengorbananmu Tuhan. Kau mau mati bagi kami untuk menyelamatkan dosa kami. Haleluya. Menjauhi rohmu yang
biasa. Pagi hari ini hati kami datang bersyukur ya Tuhan. Berterima kasih buat segala apa yang Tuhan sudah buat kerjakan dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, bahkan dalam hari-hari yang kami lalui ya Tuhan. Engkau sungguh Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Jika waktu ini adalah waktu yang terbaik untuk kami umat-Mu ya Tuhan, ada di bait-Mu yang kudus ini, untuk bersatu hati, berdoa, menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah kiranya Tuhan hadir dan berkenan mengurapi, memberkati ibadah kami pagi menjelang siang hari ini ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu dicurahkan atas kami, kuasa Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami, supaya ada kekuatan baru, ada sukacita melimpah dalam kehidupan kami. Berkati pemberitaan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kuasa Roh-Mu bekerja dalam setiap kami. Jika ketika firman-Mu disampaikan, kami yang lemah diberi kekuatan, yang susah dihiburkan, kami yang datang ke tempat ini dengan berbagai pergumulan hidup dan sakit penyakit, kami percaya oleh kuasa darah Yesus membebaskan kami, menyembuhkan kami, memberi kami kekuatan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Urapi kami sekalian, secara khusus hamba-Mu ya Tuhan, supaya Kau sendiri yang akan berbicara, berkata-kata bagi kami umat-Mu yang siap mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, shalom. Shalom. Apa kabar saudara? Haleluya. Semua bersukacita pagi hari ini. Haleluya. Merdeka. Merdeka. Haleluya. Luar biasa. Ini baru benar-benar suara orang yang sudah merdeka gitu ya. Merdeka apa saudara? Ya, bebas kata Pak Dede ya. Pokoknya besok kita sudah masuk dalam HUT RI kita yang ke-75 tahun. Luar biasa saudara. Ada yang sudah mencapai umur 75 tahun besok? Belum ada separuh sih memang ya. Tapi luar biasa Bapak Ibu saudara ya. Dalam di hari-hari kemerdekaan kita ini, kita semakin melihat sesuatu yang baru dan sesuatu yang lebih baik di negara kita ya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya membagikan berkat firman Tuhan yang terambil dalam kitab Roma pasal yang ke-6 Bapak Ibu saudara. Mari kita buka kitab kita, kitab Roma pasal 6. Kita baca satu ayat saja Bapak Ibu, yaitu di ayatnya yang ke-18. Jadi ayat ini Bapak Ibu saudara berkaitan dengan menjelang hari kemerdekaan kita, negara kita yang ke-75 tahun ya. Sudah ketemu Bapak Ibu? Amin. Di mana? Jangan kayak sini sampai ketahuan ya. Haleluya. Kita baca sama-sama Roma 6 ayat 18. 1, 2, 3. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin Bapak Ibu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saya percaya Bapak Ibu saudara, firman Tuhan ini sudah tergenapi dalam kehidupan kita. Amin. Ketika kita menerima
Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Dan kita menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan dengan kita dibaptis dan memiliki kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan ayat ini, Bapak Ibu Saudara, maka di sini ditekankan bahwa kamu telah dibebaskan dari dosa dan perbudakan pada kebenaran. Jadi dengan jelas Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus katakan bahwa kita ini orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah hidup di dalam Kristus Yesus, maka oleh kuasa kebangkitannya kita sudah dibebaskan dari dosa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya dan mentaati pengajaran firman Tuhan di dalam kitab Roma ini, Bapak Ibu Saudara, maka dikatakan bahwa kita sudah dibebaskan atau kita sudah dilepaskan dari berbagai perbudakan dosa, sehingga kita masuk kepada kehidupan kebenaran. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, setelah Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa manusia, saya dan saudara, maka manusia menjadi bebas. Bebas dari apa saudara? Bebas dari dosa, bebas dari perbudakan dunia. Sehingga mulai saat itu manusia tidak lagi hamba dosa, tetapi menjadi hamba kebenaran. Bahkan lebih spesifik lagi adalah hambanya Tuhan, hamba Allah, yang harus melakukan setiap kehendak dan perintah Tuhan yang ada di dalam kitab suci ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat perjalanan kehidupan kekristenan kita, maka sebetulnya Bapak Ibu Saudara, bukan satu jaminan juga bahwa orang yang sudah dimerdekakan dari dosa, bebas dari perbudakan dosa itu, tidak berbuat dosa lagi. Tetapi itu Bapak Ibu Saudara adalah menjadi sebuah pilihan bagi manusia, bagi saya dan saudara, untuk diperhamba siapa. Jadi kita punya privilege Bapak Ibu Saudara dalam hal kemerdekaan ini yang dikerjakan oleh Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu sadar bahwa kita ini sudah hidup baru, sudah diciptakan dalam Kristus Yesus, maka pilihan kita adalah menjadi hamba kebenaran. Amin. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara punya persepsi yang lain, bahwa hidup saudara adalah hidup saudara, tidak pada hidup yang lain, maka pilihan saudara adalah diperbudak oleh dunia ini, termasuk dosa yang saat ini masih menggerogoti kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Diperhamba oleh siapa? Diperhamba oleh kebenaran atau diperhamba oleh dosa? Privilege ada bagi kita sekalian. Tuhan sudah memberikan sesuatu hal yang berharga dan luar biasa dalam pengorbanannya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada awalnya manusia tidak berdosa.
Tetapi karena manusia pertama melanggar perintah Tuhan, maka disitulah terjadi awal munculnya dosa itu sampai hari ini. Jadi ketidaktaatan kepada firman Tuhan itulah awal di mana dosa tertanam atau hadir dalam kehidupan manusia. Awalnya manusia untuk tidak berdosa adalah hukum Taurat yang diberikan Allah kepada bangsa Israel melalui hamba-Nya Musa. Tetapi dalam perjalanan baru semua digenapi di dalam pribadi Yesus yang sempurna itu. Sehingga dalam anugerah Tuhan yang besar kita mendapatkan kemurahan yang sempurna. Amin, saudara. Kita dimerdekakan, dibebaskan, tidak lagi terikat oleh kuasa dosa, karena Yesus Kristus telah menanggungnya di atas Golgota 2000 tahun yang lalu. Dan Yesus berkata, sudah selesai, tetelestai. Artinya Bapak Ibu Saudara, pekerjaan Tuhan Yesus sudah sempurna di atas kayu salib. Tinggal bagaimana kita menghidupi kebenaran itu dan membawa hidup kita kepada kehidupan seperti Yesus, sehingga kita tidak ada dalam perbudakan dosa, tetapi kita ada dalam perbudakan kebenaran. Kalau kita sudah hidup di dalam kebenaran, Bapak Ibu Saudara, maka saya percaya hidup kita semakin hari semakin enjoy, ya, semakin sukacita, semakin semangat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Paulus menjelaskan ada dua ketaatan jemaat di Roma. Yang satu taat kepada kebenaran Allah, yang satu lagi taat kepada dosa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Paulus menegaskan bahwa mereka telah dimerdekakan dari dosa dan telah menjadi hamba kebenaran, dan bukan lagi hamba dosa, dan menjadi hamba yang Tuhan. Jadi hal yang patut kita syukuri sampai hari ini, saudara, kita ini sudah tidak lagi ada dalam hukuman perbudakan dosa. Amin. Engkau sudah dibebaskan oleh kuasa kebangkitan Kristus. Engkau sudah dibebaskan oleh kuasa dari Yesus, menyucikan, menguduskan, dan membuat hidup kita semakin hari semakin mencerminkan kehidupan Kristus sebagaimana Kristus hidup. Harusnya hidup kita demikian di hadapan Tuhan sebagai orang-orang percaya yang sudah diberdekakan dari dosa dan telah menjadi hamba kebenaran. Diberdekakan dari dosa, Bapak Ibu Saudara, adalah mampu memahami yang dikehendaki oleh Allah dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah ide dari dimerdekakan dari perbudakan dosa. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan hari ini punya kemampuan untuk memahami kehendak Tuhan, bukan lagi dunia ini. Walaupun kita masih ada di dunia ini, saudara, tetapi dunia ini bukan milik kita. Amin. Milik kita adalah surga sana. Karena Yesus berkata, aku rindu di mana aku berada, kamu pun berada. Amin, saudara. Makanya ada yang berkata, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu. Kesana mana?
Siap masuk surga Bapak Ibu? Amin. Tapi masih senyum-senyum gitu. Jadi aminnya rada-rada diragukan gitu ya. Siap masuk surga? Kalau Tuhan datang besok gimana? Amin. Amin mulu. Haleluya. Tapi Tuhan pasti tahu. Tuhan pasti tahu apa yang dalam hati kita. Ya. Yang penting sekarang kita ini betul-betul harus menjadikan hidup kita menjadi kehidupan yang melakukan kehendak Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita berlomba untuk melakukan kehendaknya Tuhan. Amin. Kita sudah capek Saudara, ya, melakukan kehendak kita di dunia ini, capek. Ya, sepertinya tidak ada ujungnya, betul tidak? Iya kan? Pagi, siang, malam, begitu terus gitu ya. Tetapi kalau engkau sibuk dalam kehendaknya Tuhan, maka engkau semakin dibukakan sesuatu yang tidak pernah kau lihat, sesuatu yang tidak pernah timbul dari hati pikiranmu. Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Dalam keluarga kita, karena kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus Yesus, sehingga kita lagi tidak dalam perbudakan dosa, dan dunia ini tidak lagi menakutkan bagi kita, tetapi justru sesuatu kesempatan yang kita pergunakan untuk membenahi diri kita supaya betul-betul menjadi orang yang melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun kita berada. Ya, mari saudara kita menjadi berkat. Amin saudara. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dalam rangka HUT RI kita yang ke-75 tahun ini, gereja kita hari ini akan menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Amin. Saudara di mana? Ada di meja ini, ya. Puji Tuhan. Haleluya. Ini berkat Bapak Ibu Saudara ya. Pak Yogi sudah angkat, itu tandanya 5 menit. Padahal saya mau sebetulnya 3 jam lagi Saudara. Karena saya pasti nggak khawatir Anda akan kemana-mana, karena ini ada saudara ya. Kalau Anda pulang duluan rugi saudara, nggak dapat ini ya. Haleluya, puji Tuhan ya. Kita jadi berkat Bapak saudara. Ini juga berkat luar biasa, tanpa kita duga saudara ya. Luar biasa. Kan saudara, dalam hidup ini jangan pernah putus asa, tapi bersyukurlah kepada Tuhan. Ketika kita dimerdekakan dari perbudakan dosa, pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Saudara saya pribadi, dan bertobat menanggalkan dosa apa Bapak Saudara? Dosa perzinahan, dosa percabulan, perselingkuhan dan lain-lain sebagainya, menjadi orang yang hidup baru di dalam Kristus Yesus dan mengalami hidup dalam kesucian yang kudus dari Tuhan. Sehingga kita Bapak Ibu Saudara hanya tinggal dan hidup di dalam Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu akan mendorong kita, mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara untuk tetap ada di dalam kebenarannya Tuhan. Kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah yang bisa hidup merdeka dari perbudakan kuasa dosa. Jadi ada kekuatan dalam kehidupan kita untuk terus hidup bersama dengan Tuhan. Selanjutnya dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari kita kendalikan di dalam kemerdekaan dari dosa menjadi melakukan kebenaran dan mentaati kebenaran di dalam kehidupan kita. Ya, jadi mari kita bersama saudara, kemerdekaan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita ini menjadi sebuah controller ya dalam kehidupan kita, untuk kita tetap menjadi pribadi yang mencerminkan kehidupan anak-anak Tuhan dimanapun kita berada. Ya, Bapak Ibu Saudara, David Mikailas berkata, ketaatan kepada Kristus tidak menghapus badai kehidupan kita,
Tetapi hal ini menentukan apakah kita bertahan atau jatuh ketika badai datang menerjang kita. Ya. Jadi jangan berpikir kalau kita sudah taat, waduh, bebas. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Ya. Pergumulan tetap ada, perjuangan tetap ada. Tetapi orang-orang yang hidup di dalam Kristus dan mempertahankan kemerdekaannya di dalam kuasa Roh Kudus, maka segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan buat saudara-saudara. Amin. Jadi kita ini adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Merdeka. Harus gitu dong. Ya. Merdeka dari dosa. Kita sudah merdeka, saudara, 70 tahun. Luar biasa. Kita nikmati seluruh apa yang ada. Ya. Apalagi kita merdeka dalam Tuhan. Sudah dikasih Tuhan. Salah satu contoh kecil yang harus kita miliki dalam kemerdekaan yang Tuhan sudah kerjakan hari-hari ini dalam kehidupan kita adalah mampu mengendalikan emosional kita dari dalam diri kita sendiri, sehingga apa Bapak Ibu Saudara, tercipta kedamaian di dalam hati dan di dalam persekutuan yang kita sedang ikuti bersama dengan Allah. Jadi orang yang merdeka pasti punya kontrol pribadi, kontrol diri untuk menekan emosional kita, supaya apa? Kita dapat hidup damai dengan semua orang. Amin, saudara. Dimulai dari diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, bahkan di mana saja. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara, dalam persekutuan kita dengan Tuhan semakin baik dan semakin indah. Biarlah dalam kemerdekaan dalam Kristus Yesus dan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan siang hari ini Bapak Ibu Saudara, betul-betul kita bebas dari kuasa kegelapan dan kuasa dosa ini. Amin. Dan kita menjadi hamba kebenaran, hamba-Nya Tuhan yang siap untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan buat anugerah kasih-Nya dalam kehidupan kita. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, hidupku mengenapi tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Saya minta Pak Yogi untuk kita dipimpin dalam. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang mengasihi kami. Sepanjang hidup kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan, sumber kekuatan kami. Engkau yang membuat kami dilepaskan, bahkan dibebaskan dari setiap dosa kami Tuhan.
pada siang hari ini kami sungguh mengucap syukur atas karya-Mu Tuhan, atas pengorbanan-Mu untuk menebus setiap kami, sehingga kami dapat dimerdekakan dari setiap dosa kami, dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan, orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, dan bukan lagi menjadi hamba dosa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat, yang sudah menjadi kekuatan, memberikan kekuatan kepada setiap jemaat Tuhan pada siang hari ini, sehingga pengharapan kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Pengharapan kami tidak pernah berhenti Tuhan, karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu dalam pelayanan Tuhan, dalam keluarga, dalam kesehatan, visi dan misi hamba-Mu Tuhan di tempat ini, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan dan diagungkan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya percaya kita semua telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu. Haleluya. Kita akan berikan persembahan kita yang kedua. Sambil persembahan kita jalankan, kita angkat pujian. Jangan kamu khawatir, dulu di udara. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih, pujian kita berkata jangan khawatir, karena pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kita. Amin. Tuhan kiranya berkati seluruh para pelayan dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang saat ini sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan dan buat kita semua. Pengumuman kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih, ibadah kita berjalan seperti biasa. Nanti sore ibadah kedua dimulai pukul 15 atau jam 3 sore. Untuk itu mari kita himbau seluruh keluarga yang belum hadir dalam ibadah pertama pagi ini supaya mereka bisa nanti hadir, ya. Berdoa juga untuk segala program gereja kita supaya semua berjalan walaupun pada masa-masa pandemi itu enggak menjadi kendala karena Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih, untuk hari Minggu ada ibadah seperti biasa selama Covid ini kita adakan. Dimulai jam 10 ibadah pertama, ibadah kedua ya jam 3 sore.
Dan ibadah sekolah minggu masih tetap live streaming, dan juga ibadah KTM masih tetap dilaksanakan dengan cara mesbah keluarga. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih, selalu ikuti dan aktif daripada ya kesana kesini. Jauh lebih baik kita bersekutu dengan Tuhan. Itu saja pengumuman kita hari ini. Mari kita semua berdiri di hadapan Tuhan. Doa Yabes. Yang hari ini juga telah memberikan kebebasan kemerdekaan bagi kami dari segala belenggu dosa. Sebagaimana juga negara kami 75 tahun Tuhan sudah menyertai dengan rahmat anugerah-Mu, memberkati dan memberi kemerdekaan dari belenggu penjajah. Ini satu berkat yang patut kami syukuri, sehingga kami boleh merasakan kemerdekaan secara fisik. Lebih dari itu, roh kami dimerdekakan oleh karya Kristus. Maka kami tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba kebenaran yang tetap mengikatkan diri kami kepada Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Kiranya Tuhan, kami menghargai karya yang luar biasa yang telah Tuhan kerjakan di Yerusalem, membebaskan kami yang tadinya kami tawanan dosa, tapi hari ini sudah dimerdekakan. Oleh karena Tuhan Yesus memerdekakan kami, kami akan taat di bawah kasih Kristus, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal di kami, dan juga mengasihi sama kami. Tuhan, biar kami belajar mempraktikkan ini. Bukan saja kami bisa berkata-kata, tapi lebih dari situ kami bisa mempraktikkan dalam hidup sehari-hari. Berkatilah kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar sebagai sabda Tuhan. Tuhan, jadikan kami pelaku. Bapa, biarlah firman itu membentuk kami kian hari, kian menjadi serupa dengan Kristus. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan. Jerilah mereka Tuhan mengembalikan dengan berlipat ganda. Demikian juga seluruh kami yang hadir. Apapun persoalan, keadaan, situasi yang kami hadapi, kami tidak perlu takut menjalani hidup. Sebab gada dan tongkat Tuhan itulah yang memberi kekuatan dan menyertai kami. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya penyertaan Allah sempurna bagi kami. Berkatilah semua jemaat-Mu, baik kesehatan, baik rumah tangga mereka, baik segala apa yang sedang didoakan. Kami serahkan semua tangan Tuhan yang cukup panjang, itu akan menolong dan memberikan jalan keluar bagi kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami.
Biarlah Tuhan Engkau berkati terus bangsa ini menjadi bangsa yang makmur sejahtera, bangsa yang diberkati Tuhan. Terlebih pemerintah kami dalam menjalankan roda pemerintahan ini dalam memasuki 75 tahun hari jadinya kemerdekaan Indonesia. Tuhan, kian hari kami akan merasakan semua anugerah daripada Tuhan. Oleh karena itu kami menghargai kebaikan Tuhan. Juga kami berdoa berkati aparat kami dari yang tertinggi hingga sampai kepada jajaran rendah Tuhan, agar mereka boleh sehati sepikir dalam mewujudkan segala cita-cita negara kami ini. Situasi pandemi yang masih merebak pada saat ini, biarlah Tuhan ini boleh secepatnya hilang dari negeri kami, sehingga kembali dengan normal dan berjalan seperti biasa lagi. Setiap saudara-saudara kami yang mungkin terbaring di rumah sakit oleh karena diserang oleh virus corona, kami berdoa dalam nama Yesus, otoritas kuasa Tuhan yang menghancurkan, yang menyembuhkan segala sakit itu, sehingga mereka sehat kembali bertemu dengan keluarga. Kami juga secara khusus berdoa buat Ibu Lukeria Hasibuan yang masih tetap berada di rumah sakit Angkatan Darat Gatot Subroto. Tuhan, dari tempat ini kami angkat doa kami kepada Tuhan, karena Engkau Maha Kuasa. Tuhan, jarak tidak menjadi masalah dengan mujizat Tuhan. Doa ini akan didengar Tuhan, menyembuhkan ibu ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki mengalirlah mujizat kesembuhan. Angkat segala sakit penyakit, tumor dan apa saja pun Tuhan yang membuat ibu ini tergeletak di ranjang. Dan hari ini kami bertindak dengan otoritas Tuhan dalam nama Yesus, mengalir mujizat dan kesembuhan di tempat dia berada. Dia merasakan ada arus kuasa Tuhan menyembuhkan segala perawatan, segala dokter, segala tim medis. Berkati mereka sebagai alat Tuhan menyatakan mujizat dan kesembuhan. Juga berkati Tuhan semua kami yang hadir saat ini, dan sebentar kami pulang berpisah satu dan lain. Tuhan kiranya membuat kami boleh bersuka cita, terlebih dalam menjalani seluruh kehidupan dan hari-hari kami. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah, bawalah anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, kasih karunia Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib, serta persekutuan Roh Kudus menyertai menunggui keluar masuk kita dari sekarang sampai Maranatha Yesus datang menjemput kita di awan yang permai. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih.